Oke, semuanya selamat siang. Siang. Suara saya oke di sana, dengeran? Aman? Ya, Pak. Aman, Oke. Pak. Oke. Untuk yang hasil tes UHB saya udah kasih, udah saya publish, yang ada analisis soalnya juga. Jadi gimana nih kira-kira nih? Yang pertama sih saya cukup senang karena ada peningkatan yang cukup signifikan. Banyak yang meningkat cukup signifikan. Sangat signifikan malah soalnya. Ya itu saya apresiasi untuk yang tadinya berapa sekarang, meskipun masih belum tuntas tapi naiknya cukup lumayan. Itu terima kasih ya, kalian pertahankan motivasinya, semangatnya. Gak apa-apa, peningkatannya udah ada, berarti progresnya udah ada, niat baik dari kalian juga udah ada nih. Nah, kalau yang nilainya masih kurang, ini kenapa kendalanya? Yang mana, Pak? Ya dua-duanya lah, apapun itu dulu lah sebelum saya masuk ke materi lah. Salah hitung, Pak. Salah hitung, kurang teliti. Itu kurang teliti. Kalau yang minat ya ada yang menurun, tapi ya tidak terlalu signifikan turunnya sih ya. Evelyn turun, Karel turun, tapi ya masih oke gitu. Yosefin juga turun. Ini saya perbandingannya nilai asli ya, maksudnya nilai asli yang waktu UH1 ya, bukan yang setelah kita tes ulang. Oke. Ya yang begini-begini tolonglah. Mat wajib hampir semuanya naik. Masih ada yang kurang ya, kurang sedikit. Pak, 72 itu gimana, Pak? Oke, jadi gini. Ini saya bicara untuk yang ini dulu ya. Saya mau mencari kendalanya dulu. Livia, kenapa kendalanya? Masih belum ada perubahan nih. Kalau yang minat saya kurang pembelajaran, Pak. Kalau yang wajib saya kurang teliti. Itu kan soalnya dari yang buku udah pernah dibahas, rekamannya ada dan segala macam. Makanya berkali-kali saya bilang gitu. Pas lagi prosesnya bagaimana? Yang bisa tahu proses sendiri kan ya masing-masing di rumah nih, semuanya nih, nggak hanya Livia aja. Kalau kaliannya lebih serius, ya ditunjukkannya dari hasil. Oke. Yang remedial nanti akan saya taruh di Google Classroom apa penugasannya. Untuk mat minat bahasannya setelah ini menurut saya ini yang paling rumit di antara semua kalkulus. Ini integral. Integral itu lebih rumit daripada yang turunan. Kalau waktu kelas 11 kalian sudah pernah belajar, tapi saya juga tidak tahu maksudnya sampai semana integralnya. Apakah tadi saya tanya Pak Alias, yang luas belum katanya, yang luas di bawah kurva belum. Berarti nanti untuk yang aplikasi itu bagian dari aplikasi integral ya. Hitung luas di bawah kurva itu yang paling dasar, ntar mencari tali busur dan segala macam itu pengayaan. Oke. Yang penting teknik-teknik integrasinya dulu nih. Oke, ya. Ini tolong diperhatikan. Ya, Kensit. Apa dimaksud integrasi? Putus-putus, Kensin. Apa dimaksud dengan integrasi? Ada turun, ya oke, baik. Langsung aja ya. Apa dimaksud dengan integrasi? Ya. Oke, sebentar, liatin. Oke, integral. Nah ini, matematika itu dia punya banyak kan berpasangan ya operasinya. Ada tambah, ada kurang, ada kali, ada bagi, ada pangkat, ada akar. Pak,
Ya. Ini wajib atau minat? Minat. Terima kasih. Nah, kalau ada turunan, berarti ada antiturunan. Antiturunan tersebut integrasi atau integral. Bisa kita integralkan. Nah, ini integral itu tadi. Pertanyaan Kensin berarti itu adalah kebalikannya dari turunan. Nah, dalam kalkulus dikenal dengan dua konsep, yaitu integral tak tentu dan integral tentu. Ini udah pernah dapat kan? Pengertian dasarnya. Oke. Intinya ada yang terbatas, ada yang tidak terbatas gitu ya. Oke, lanjut. Konsep integral tak tentu merupakan inverse atau kebalikan dari diferensial. Diferensial ini turunan. Disebut sebagai antiturunan dari suatu fungsi. Oke. Integral tak tentu merupakan konsep yang berhubungan dengan proses penemuan suatu fungsi asal apabila fungsi turunannya diketahui. Jadi turunannya diketahui, ditanya fungsi aslinya. Kalau kemarin kan kita tahu fungsi asli, kita mencari turunannya. Jadi kebalikannya aja, berlawanannya gitu. Nah, simbolnya seperti ini. Sebelumnya, jika f aksen f-nya f besar ya, f aksen x sama dengan fx, jadinya f kecil, maka fx atau fungsi aslinya adalah antiturunan dari fx. Nah, seperti ini. Integral dari f kecil nih, integral dari turunan dari fungsi fx dx adalah fungsi aslinya fx plus c. Dengan c konstanta sembarang. Dibaca seperti itu, integral fungsi fx terhadap x. Ini ya. Ini satu pasangan ya, ada integralnya, ada dx-nya. Jadi tergantung nih, integralnya terhadap apa? Bisa integralnya terhadap x, integralnya terhadap y, integralnya terhadap z, integralnya terhadap t, fungsinya juga tergantung. Oke. Bisa aja fx, d-nya dy. Tapi nanti itu kalian kalau belajarnya udah tingkat lanjut. Jadi fungsinya fungsi fx tapi diintegralkannya terhadap y. Biasanya kalau masih di awal-awal ya masih sama nih kalau fungsinya fx integralnya terhadap dx. Nah, ini integralnya masih satu. Nanti kalau kalian kuliah itu integralnya bisa ada 2. Bisa ada 3. Bisa ada siklis. Oke. Ini kan awal ya. Jadi kalau nanti di kuliah, jadi integralnya ada 2 pasang, begini, ada integralnya begini, ada integralnya 2 kali, ada integralnya 3 kali, ada integralnya 1 tapi dia muter begini, ada integralnya lipat 2 tapi dia muter juga, ada integral lipat 3, dia juga ada putaran. Nah ini kalau yang di tingkat lanjut, tapi kita di SMA cukup lah belajarnya integralnya cuma 1. Oke. Nah, ini tadi saya sudah ada kasih kisi-kisi ke kalian, clue. Mungkin kalian kelas 11 sudah pernah belajar kan? Tentang integral aljabar. Iya, Pak. Nah, sekarang Itu coba. lupa tapi. Silakan dicoba. Ini gimana? Oke. Sebentar, Pak. Saya ambil pen dulu, Pak. Saya nggak ngerti, Pak. Saya udah lupa, Pak. Udah lupa, Pak. Bener-bener lupa, Pak. Rumusnya, Pak. 100%. Lupa bagus. Belajar matematik itu nyambung, Bos. Ya. Nyambung terus. Bukannya ini. Jadi ya kalau bentar. Saya tambahkan slide kosong untuk coret-coretan. Saya pakai ini menyiapkan slide-nya ini cukup rumit karena integral ini ya materinya agak lumayan. Oke. Misalnya saya punya gini ya. Saya punya y sama dengan 2x kuadrat min 3x plus 5 gitu dulu deh ya. Ini kalau kita turunkan jadinya apa? 4x min 4x 3. min 3. 4x min 3. min 3 gitu ya. Berarti kalau integral dari 4x min 3 dx jadinya apa?
Ada yang ingat diapain? Klik, 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 klik. Bentuk umum deh. Kalau ada integral A, sorry, jangan A. Saya pakai X deh, biar ini. 4x min 3. Ya, sebentar. Kalau ada bentuk A, X, pangkat N, dx. Ini integral jadi apa? Integral dari A, X pangkat N, dx. Jadinya apa? Ada yang ingat? A per N plus 1. A per N plus 1 kali X pangkat N pangkat plus 1 terus tambah C. plus tambah C. C. Ini konstanta ya, sembarang ya. Oke. Berarti secara sederhana, pangkatnya ditambahin, terus jadi per ke depan ya. Oke, sederhananya kayak gitu. Berarti kalau integral dari 4x dikurang 3 terhadap x itu, jadinya apa? 2x kuadrat. Aslinya dulu. Oh, Berarti 4 per 2 per 2 X 2 pangkat 2 Ya, X Terus pangkat 2 tambah tambah kurang min Kurang 3 per 2 3 per 3 per 1 per 1, x pangkat 1 X gitu pangkat kan. 1 tambah C. Tambah C. Jangan lupa nih selalu tambah C. Jadi apa? 2x 2x kuadrat min 3x tambah C. tambah C. Nah, dia balik gak ke fungsi aslinya? Iya. Sama. C-nya tapi kan bisa berapapun ya. Kenapa sih C-nya bisa berapapun? Karena Ada yang bisa kasih alasan? Nah, karena kan ntar kalau Karena diturunin hilang juga, diturunin Nah, hilang. kalau diturunin akan hilang juga. Makanya dia menjadi bentuknya bentuk umum. Ada plus C. Udah inget belum nih yang begini-gini nih? Iya, Pak. Kalau saya kasih batas, misalnya integral dari 1 sampai 2 terhadap 4x dikurang 3 dx, jadinya apa? Itu X-nya ganti 2 ya, Pak? Iya. Kan gini dulu kan, jadinya tadi kan 2x kuadrat dikurang 3x. Tapi Tambah plus C C. nggak ada plus C-nya. Kan dia Oh iya, terbatas. ya, nggak ada. Terbatas dari 1 sampai 2. 2. Terus Terus gimana? dimasukin. X-nya Gimana? dimasukin Ada 2 yang sama 1. kali 2, ada yang kali 1. Yang 2 kurang 1. Kita masukkan batas atasnya ya. Berarti X-nya Yang diganti sama atas 2 kurang nih. bawah atau yang bawah kurang atas? Batas atas kurang batas bawah lah. Oh, atas kurang bawah ya? Dia berapa? 2 kali 2 4 kali kurang 4 3 kali. min 6. 8 dikurang 8 kurang 6. 6. dikurang batas bawah 2 kurang 3. Iya. kurang 3. Jadinya berapa? 2 kurang 2 tambah 1. Iya, 3 jadinya. Hasilnya 3. itu. Ingat nggak? Ini yang paling dasar nih. Gimana Pak? Dimasukin ya, Pak? Ya kan kita udah integral nih, dapet nih. Kan kita udah dapat ininya kan? Integral dari 4x dikurang 3 kan 2x kuadrat dikurang 3x dong. Iya. Oke, masukkan batas atas. X-nya kita ganti nih. 2 dikali 2 dikuadratin. Berarti 2 dikali 4, 8. Dikurang 3 dikali 2, 6. Oke, ini batas atasnya nih. Ketika kita masukkan X-nya sama dengan 2. Dikurang, masukkan batas bawah. Oke, kita ganti. 2 dikali 1 dipangkatin 2. Berarti 2. Dikurang 3 kali 1. 3 gitu kan? 8 kurang 6, 2 dikurang min 1. Berarti 2 ditambah 1. Hasilnya 3. Kayak gitu. Dikurang itu Prinsipnya, ya selalu batas atas dikurang batas bawah. Jadi ketika kita masukkan batas atas, dikurang batas bawah. Oke. Jadi dia anti turunan nih, kebalikan. Gitu. Dia balik lagi ke fungsi aslinya. Nah, kan ada beberapa teknik nih. Ada yang pakai substitusi misalnya, ada yang bentuknya pangkat. Nanti deh sambil contoh. Ini gimana jadinya? Nomor 1. Itu dinaikin kayak biasa kan? Udah bisa langsung belum? X
per 3. Kali dulu ya, Pak. Ya, ini dikaliin dulu aja. Jadinya apa? Oh, dikali dulu. 3x pangkat 3x 3. pangkat 3. Oke. Tambah 4x. 12 kurang 8. Tambah 12x pangkat 3. Min 2x kuadrat. Plus 10x Ya, kuadrat. plus 10x kuadrat. 10x kuadrat ya, sorry. Kak. 10x kuadrat. Terus? Min 26x. Min 26x. Min 20. Min 26x. Min 20. Hah? Min 26. Min 18x. Iya. Min 8x. 6x, terus? Tambah 12. Plus? Tambah 12. Ini kan ya? Iya. Baru diintegralin, jadi apa? 3 per 4. 3 per 4. X 3 pangkat per 4x. 3 per 4. X pangkat 4. Tambah 10 per 3. X pangkat 3. Oke. Kurang 20. 26 kurang per 13. 2 X kuadrat. Tambah 2x X kuadrat. kuadrat 12x tambah C. Tambah 12x. 12 X Tambah C. Tambah C. Jadinya kalau kita rapikan kan jadi 3 per 4 X pangkat 4 ditambah 10 per 3 X pangkat 3 dikurang 13X 13. ditambah 12X ditambah C. Gitu kan ya? Oke. Aman? Oke. Yang nomor 2 diapain dulu nih, men? Amen? Amen? Iya, Pak. Ya. Nomor 2 diapain dulu nih? Nyebutnya cuma satu suku kan? Ya. Udah tinggal diapain? Dev diapain, Dev? Bagi X-nya dulu. Hah? Dibagi X-nya dulu. Saya juga nggak tahu, Ya. Pak. Mungkin. Ya. Oke. Jadi apa? 6x kuadrat 6x kuadrat tambah 3x tambah 3x min 1 min 1 kurang 2 per x. 2 per x dx. Oke, diintegralin jadinya apa nih, Naomi? Oke. Jadi 6 per 3 X pangkat 3 ditambah 3 per 2 X kuadrat min 1 X min 2 per min 1 ya. X-nya bisa jadi X pangkat min 1, Pak. Kan 2x pangkat min 1. Kalau diintegralin jadi apa? 2X pangkat min 1. Sebelumnya gini dulu. 2 per 0. Ya, gimana? Itu ada bentuk khusus ya. Integral dari 1 per x dx adalah? Ada yang tahu? Ln ya? Ln x plus c. Ini khusus nih. Gimana, Pak? Kalau integral dari 1 per x dx itu ln x plus c. Ln, logaritma natural. Apa itu, Pak? Iya, Pak. Hah? Ln nggak tahu? Enggak, Pak. Enggak. Itu Maksudnya apa? LN apa? Ln, logaritma natural. Kalau 2 per x masih jadi 2 ln? Enggak dong. Iya, jadinya 2 Oh, jadi 2 ln x. x. Mutlak tuh ya, plus c. Oh, oke. Kan ada aturan logaritma yang begini kan. Kalau saya misalnya nggak tulis, misalnya log 5, itu artinya basisnya basis berapa? 10. 10. Artinya gini kan, 10 log 5 kan. Iya. Kalau basisnya dia bilangan natural, log, misalnya log 3,
ini biasanya bisa ditulis sebagai ln. Jadi ln 3, logaritma natural. Ini kayaknya udah pernah deh waktu kelas 10. Aturan-aturan. Udah kan naturalnya logaritma ln-nya nggak usah dibuka kan, ln aja udah tulis ln. Udah kayak gitu aja ln. Nggak usah dibuka-buka. Nggak usah. Itu karena 2/0, Pak. Ini definisinya dari khusus nih bentuk yang dari super X. Iya, kalau ada super X doang kan baru pakai ln. Oh, Bentar, kita rapin dulu ini jadi apa nih? 2x pangkat 3 ditambah 3/2 x pangkat 2 dikurang x dikurang 2 ln x plus c gitu ya. Bentar, oke. Kalau dia bentuknya misalnya integral 1/x² dx, maka ini kan kita ubah dulu kan, jadi integral x pangkat min 2 gitu. Nggak masalah kalau ini. Jadinya 1/-1 x pangkat min 1 itu ya. Jadinya min 1/x plus c. Yang menjadi masalah adalah kalau dia per x. Bentuk lainnya bisa nggak? Bisa juga. Akibat dari ln super x ini berarti kayak begini nih. Integral dari misalnya x plus 1 dx. Jadinya nanti ini apa? Ln x plus 1 plus c. Jadi tergantung yang bawahnya dong, Pak. Ya, tapi Yang kalau ada dalam mutlaknya ngikutin bawahnya dong. ya. Tapi ini masih ini ya, masih ya belum ada ininya ya. Belum ada koefisien x-nya ya. Kalau ada koefisiennya berarti nanti ada sepernya lagi. Masuk semua Pak David. Gimana Pak? Gimana? Ah, gimana Pak? Kok 1/1 udah. Artinya kalau Jadi dalam 1/2 mutlaknya X ada jadi 1/. setengah ln dong. Bentar. Karel izin Pak Sipri Karel. Oke, makasih. bikin KTP. Ya nggak sih? Kalau 1/2x artinya jadinya setengah ln gitu dong. Iya. Kan kalau 1/2x artinya 1/2 dikali 1/x kan, 1/2-nya bisa keluar dong. 1/2 ln x gitu kan. Iya. Udahlah. Tar kita ketemu contohnya di yang gini nih, di nomor 5. Serupa ntar. Ini integral pakai sin konstan nggak sih, Pak? Iya dong. Ketemu lagi. Lala. Ayo. Yummy. Gila. Serius. Sedap. Ini pengantarnya begini. Namun pada kelas 11 sudah pernah dipelajari mengenai integral dari fungsi aljabar. Ya kan? Tapi di sini bilang pada bab ini akan dipelajari tentang integral fungsi trigonometri. Jadi ini posisinya saya lagi nge-review sebenarnya. Ini kan review. Ini kelas 11. Wow, yum. Saya reservasi remet aja lah, Pak. Nih. Oke. Kalau ada misalnya integral 1/2x dx. Ini jadi apa? Kan berarti kan setengah integral 1/x dx itu kan? Hah? Oke. Makanya jadi ya setengah ln x kan? Oh, yang setengah tuh di luar bukan di mutlaknya. Oke. Yang repot kalau begini. Integral 1/, misalnya 3x min 1 dx. Nah, ini jadinya apa? Aduh, nggak tahu, Pak. Nggak bisa nebak juga, Pak. Lan 1/3. 1/3. 1/3 dikeluarin dulu. 3 Mutlak. ln x min 1. Enggak begitu, Mas Bro. Nggak bisa begitu. Nggak bisa. Lu X3-nya keluarin dari X min 1 Ya, Main gimana? keluarin aja X-nya. Ya, yang penting dia linear ya. Livia ngapain godek-godek Livia? Oke. Ini kalau begini kalian ini lupa apa? Pak, sumpah Pak. Kayaknya belum nyampe begini deh, Pak. Belum Kemarin diajarin temen nyinggung tentang Kita apa. dulu basic banget, Pak. Iya, Baru cuma Itu tadi. saya nggak cukup. Kita cuma batas atas kurang batas bawah doang, Iya, Pak. kita Iya, cuma yang itu terakhir doang, batas Pak. atas kurang Nggak bawah atas dapet bawah. apa-apa Nggak lagi. cukup Ini- waktu itu waktunya. Gini dulu deh, kalau ada bentuk integral misalnya 2x plus 1 pangkat 8. Jadi gimana?
1/9. Sorry. 2 Aduh. 2/9. 2/9. 2/9 X Emang pangkat bisa 9. gitu? Kok langsung Emang gitu, Vin? 2/9 dari mana? 2/9 itu kan Kan itu ada plus 1. Emang tadi bukan 2/9? Bukan, bentar ya. Terserah dia lah. kan itu kan 2x dipangkatin 8 kali. Iya, mau ngitung gitu, mau dibuka sampai 8. Makanya, Vin. Tahu, Vin? Oh, nggak tahu. Nggak tahu lah, Pak. Ini lupa apa belum? Kayaknya mah lupa deh. Kagak, kayak belum Pak ini. Aduh, nggak tahu deh. Kita Pak. dulu Nggak, cuma pakai 2 rumus Terakhir doang. cuma Integral dikit batas-batas sumpah, Pak. Iya, dulu Terakhir benar Oke. cuma pas cuma batas-batas doang. pakai 2 rumus. Oke. Ini misalnya saya down aslinya ya, nanti pakai rumus cepatnya ya. Oke, ini aslinya gini dulu nih. Misal 2x plus 1 sama dengan A. Berarti ini kalau saya turunkan terhadap X dong. 2x plus 1. Kalau diturunin jadi apa? 2. 2-nya 2 apa? Differentiate tuh X dong. Iya. A diturunkan iya. terhadap A gitu kan. Berarti kan jadinya dx sama dengan dA per 2 gitu dong. Iya. X diturunkan terhadap X, A diturunkan terhadap A kan. Dah, sekarang berarti ini kan jadinya integral 2x plus 8, 2x plus 1, A pangkat 8, gitu dong. Iya. Dx apa? dx dA per 2. 2. Jadinya integral setengah A pangkat 8 Kali dA kan. Jadinya apa nih? Iya. A/9 ya. A/9. Kalau 9. A per 2 pangkat 9. Di setengahnya biarin aja deh, setengah. A pangkat 8 kalau diintegralin jadi apa? Setengah 1/9. 1/9 A A pangkat 9 tambah C. Tambah C. Jadinya 1/18. 1/18. A itu apa? X tambah 1. A itu 2x plus 1. Oh my god. Astaga. Kan? Ini asal pangkatnya linear ya. Kalau linear, tahu kan linear apa? Linear apa ini maksudnya? Enggak tahu, Pak. Maaf, semua Pak, kita nggak diajarin, Pak. Ini baru pertama kali, Pak. Saya juga cengol, Pak. Semua. Bener-bener gak bisa, Pak, ini, Mas. Linear itu Tapi, kalau Pak, ya saya nggak ngerti yang bagian yang misal. Kenapa yang bagian misal 2x plus 1 sama dengan A, itu apa prosesnya itu menjadi 2dx sama dengan dA? ini kan ini dulu nih ya. Nih, ini 2x plus 1 nih dari sini nih, yang dalam ini nih, yang dalam kurung nih. Oke. Ya. Oke. Ini kita turunkan 2x plus 1 kan variabelnya x. Berarti dia diturunkannya terhadap x dong. dx. A artinya kan 1A kan. Diturunkan terhadap A. Jadi apa? 1 dA dong. Maaf. Apa? Saya juga susah, Pak. Aduh, ini yang begini nih. Ini balik lagi turunan aljabar. Oke, ini saya coret-coret lagi ya. Sini Jadi deh. ini turunan. Anti turunan. Turunannya dibalikin ke awal. Anti turunan. Terus dinaikin lagi jadi. Kan kemarin turunan. Woi, liatin. Kan notasi turunan kan ada Y aksian, ada dx itu kan. Misalnya saya punya gini, Y sama dengan 2x kuadrat min 5x plus 1. Ini maksudnya gimana kalau saya turunkan? Itu 4x min 5. 4x min 5 kalau diturunin. Diturunkannya terhadap apa? Terhadap x. X. Yang sebelah kiri diturunkannya terhadap apa? Terhadap Y. Y. Iya. Berarti yang sebelah kiri aslinya apa? Y. Oh, 2y. DY.
DY. DX kan? dengan 4X dikurang 4X 5 kurang 5 DX. ya, DX. Bukan. Yang sebelah kiri diturunkan terhadap Y, yang sebelah kanan diturunkan terhadap X. Ya kan? Iya, Pak. Ya. Makanya ada kalau kalian pernah lihat simbol yang seperti gini, DY DX sama dengan ya gini 4X min 5. Ini namanya notasi Leibniz-nya. Disimbolkan lebih gampang biasanya gini Y aksen gitu. Nah, aslinya kayak gitu. Jadi sebelah kiri diturunkan terhadap Y, sebelah kanan diturunkan terhadap X. Oke, balik lagi nih sekarang ke pertanyaan Kensin yang tadi. Yang lain juga kalau yang bingung, moga-moga lebih jelas. Ini kan kita permisalan, 2X plus 1 sama dengan A. Boleh sih pakai huruf lain, 2X plus 1 sama dengan P misalnya. Whatever lah, nggak masalah, masalah simbol aja. 2X plus 1 sama dengan A. Oke, berarti yang sini, yang sisi kiri, diturunkannya terhadap apa? Terhadap X. Terhadap X. Yang sebelah kanan diturunkan terhadap apa? Terhadap A. A. Oke, 2X plus 1 jadinya apa? 2 DX. 2. Itu kan ada DX-nya. Kan diturunkan terhadap X. A diturunkan jadinya apa? DA. DA. Berarti kan DX sama dengan DA per 2 gitu kan? Oke. Kalau turunan kedua simbolnya apa? Simbol Leibniz ya? D kuadrat Y per D kuadrat X. Ini kan turunan pertama ya. Kalau turunan kedua simbolnya apa? D kuadrat Y kuadrat Y per D kuadrat X. D X kuadrat. Oh, oke. Ini turunan kedua nih. Turunan ketiga apa? Kayak gitu. DX 3. Pak. Ya. Itu yang dimisalin 2X plus 1 sama dengan A kan, Pak? Ya. Itu kenapa 2DX, Pak? Tapi X-nya tetap 2X plus 1. Kenapa nggak 2-nya dikeluarin? Itu maksudnya gimana? Ini tadi bingung atau gimana sih? 2X plus 1 diturunin kan? Nah, itu diturunin, Pak? Turunin. 2X plus 1 diturunkan terhadap X. Jadinya apa? 2X diturunin, 2. 1 diturunin? Enggak ada. Habis kan? Makanya jadi 2 DX. Artinya dia diturunkan terhadap X. Kayak gitu loh. D ini differentiate itu apa gitu. Diturunkan terhadap apa gitu loh. A. Diturunkan terhadap A kan? Berarti DA. Kayak gitu. Kayak gini nih. Ini kan Y sama dengan 2X kuadrat min 5X plus 1. Oke. Yang sebelah kiri diturunkan terhadap apa? Y. Y. Jadinya, ini arti aslinya kan 1 kan? Iya. Y kan diturunkan jadinya DY dong. Oke. Ini 2X kuadrat min 5X plus 1. 2X kuadrat diturunkan jadi apa? 4X. Min 5X. Min 5 diturunkan jadi min 5 gitu kan. Min 5X jadi min 5 kan. Nah, yang sisi kanan kan diturunkan terhadap X kan. Yang sisi kiri kan diturunkan terhadap Y kan. Sama ini juga nih. 2X plus 1. Yang sisi kiri diturunkan terhadap X kan. Oh. Kanan diturunkannya terhadap A kan. Kayak gitu. Oke. Iya. Masih bingung? Nah, jadi kalau yang ini asal dia linear ya. Linear itu tadi belum dijawab tuh. Artinya apaan? Linear itu pangkatnya pangkat 1 nih. Yang di dalam nih. Yang di dalam ini fungsinya pangkat 1. Ini pangkat 1 nih. Ini pangkat 1. Itu linear. Kalau dalamnya linear itu bisa ada rumus langsungnya.
Ini kalian beneran bingung apa pusing nih? Nggak bisa, Pak. Dua-duanya lumayan sih, Pak. Beneran belum dapet. Kalau ada integral AX plus B, yang penting dia AX plus B ya, pangkatnya pangkat N. DX, itu hasilnya jadinya apa? Ini berarti jadi A per N tambah 1. A dikali Hah? N tambah Ini- 1. Ini bukan turunan dalam. Ini kan integral. Perhatikan deh yang tadi nih. Ini kan artinya integral dari 2x plus 1 pangkat 8. Kalau secara langsung, integral dari 2x plus 1 pangkat 8. Ini cara cepatnya ya? Ya, berarti jadi 1 per 2 dikali 9. dan 2x plus 1 ya pangkat 9 kan? 9. Plus C. Jadinya apa? 1/18. 18. 2x plus 1. 2x plus 1 pangkat 9 plus C. Kayak gitu. Ini kalau cara makan langsung. Ini baru sih, Pak. Sumpah ini baru banget. Ini beneran baru. Iya. Bab baru ini. Oke. Berarti saya mulai dari aljabar dulu. Ini kalau dia di dalamnya linear ya. Demikian juga tadi nih. Yang kalau integral dari 1 per 3x. Berapa sih tadi? 3x min 1. Maksudnya linear apa, Pak? Tadi pangkatnya derajat berapa? Oh iya iya. Nih, ini pangkat 1. Ini pangkat 1 nih. Gitu loh. Itu ada, jadi sepernya. Seper dari koefisiennya. Jadinya, berarti kan seper 3 ln 3x min 1 plus C. Udah. Oke, lanjut ke contoh lagi ya. Ini udah. Nanti ketemu kasus deh. Pas, ya. Apa Kensin? Kenapa Kensin? Itu apa ln-nya? ln tadi logaritma natural. Nih, logaritma dengan bilangan pokoknya itu adalah E. Bilangan natural. Oke. Dah. Ini diapain dulu nih? Chris. Nomor 3 ya? Ya. Dikali sekawan. Bukan ya? Akarnya bisa dikali sekawan. Akarnya nggak dihilangin dulu. Akar bawahnya. Terserah sih, boleh-boleh aja sih. Berarti boleh dikali sekawan. Boleh. Tapi itu kan pangkatnya cuma pangkat 2 kan. Kalau pangkat Atau- kecil tuh dibongkar aja. Jadi apa dulu? Oh, Z pangkat 4 ya. Oke. Ditambah 2Z itu pangkat 2. Oke. Ditambah 1 Tambah 1 per akar Z. akar Z dz. Dia variabelnya Z kan? Oke. Terus gimana lagi nih? Boleh dicoret nggak sih? Ya, ini masing-masing kayak tadi kan yang div kan dibagi kan sukunya. Iya. Akar Z itu X pangkat Z pangkat berapa? Min 2. Setengah min setengah. Ya berarti pangkatnya semua setengah kan? Iya, setengah. Z pangkat yang depan? 2. Kalau dibagi pangkatnya diapain, Bos? Oh, 8. Sorry. Hah? Ini apa sih? Pangkatnya dibagi setengah. 3,5. Kalau bagi pangkatnya diapain? Kurang. Ya, 3,5. Jadi Z pangkat 7/2 lah ya, saya tulis. Oke. 7/2 terus ditambah 2 Z pangkat 1,5. ya 3/2 ditambah Z pangkat min setengah. min setengah. D Z itu ya. Terus jadi apa nih?
Winardi aman, Winardi? Apalagi nih lanjutannya? Masih saya, Pak. Ya lanjut, Winardi boker kali. Di ini ya, diintegralin ya. Ya, jadinya Eh 1 per 7/2. Pakatnya diapain? Ditambah 1. Ya, jadinya jadi berapa? 14/2. Iya sih. 7/2 ditambah. Halo, 9/2. Ah, 9/2. Salah. Pantes deh, pantes merah dia mah. Ditambah 2 per 5/2. 5/2 Z pangkat 5/2. 5/2 ditambah 1 per 1,5 Z pangkat setengah ditambah C. Oke, dirapiin jadinya apa nih? 2/9 Z pangkat 9/2 Oke. ditambah 4/5 Z 5/2 Oke. ditambah 2Z pangkat setengah tambah C. Oke, paling kalau mau dirapiin jadinya gini ya. 2/9 berarti kan Z pangkat 4 akar Z ditambah 4/5 Z pangkat 2 akar Z, oke, ditambah 2 akar Z ditambah C, kayak gitu. Paling kalau mau seperti itu, bisa juga. Oke, ada yang mau tanya? 4, Evelyn? Gimana? Pusing, Pak. Hah? Gimana nomor 4? Bentar, aduh. Bisa nggak itu langsung diintegralin? Bisa. Bisa, Iya, bisa. Berapa jadinya? 4 min 1. Diintegralin dulu, baru masukin batasnya. Ini kan belum diintegralin. 4/6 X pangkat 6. 4/6. Iya kan? 6 X pangkat 6 min 1/4 X pangkat 4 plus 1 per gak tahu, Pak. Ya ini kan kayak angka biasa aja kan? Kalau diintegralin jadinya tinggal gitu kan? Kayak buntut aja, 1 diintegralin jadi X, 3 diintegralin jadi 3X, itu kan akar 2 diintegralin, ya akar 2X itu. Ya. Tapi Pak, itu ada 1 dan 0-nya di bawah. Betul, ini ada batas dari 0 sampai 1. Berarti jadinya di gimana nih kan, Sid? Jadi itu cuma kayak itu semuanya menjadi X-nya hapus lah. Karena 1. X-nya kita ganti sama 1 ya. Ya jadi cuma 4/6 dikurang positif 1/4 ditambah akar 2 gitu kan. Dikurang, masukin batas bawah. Masukin jadinya 0 semua ya. Oh. Tapi tidak selalu kalau bawahnya 0 itu hasilnya
langsung 0. Nggak selalu ya, tapi biasakan dimasukin. Kita mencoba. Jadi gimana nih? Ya udah segitu, Pak. Ya udah Tambah tinggal kardonya gimana, Pak? Ya biarin aja, nggak usah diapa-apain. Ini aja pecahan ya, 4/6 Tinggal dikurang 1/4. segitu. Emang nggak usah disamain penyebutnya. Nggak usah, 4/6 dikurang 1/4, jadi berapa? 10/24. 2/3 kurang 1/4. Iya berapa? Pecah. 10/24. Disederhanakan? 5/12. Ya. 5/12 ditambah akar. Kayak gitu. Oke? Udah oke? Oke, karena ada batasnya ya kita masukin batas atas kurang batas bawah. Nah ini gimana nih tadi? Nomor 5, Livia. Udah dijelasin nih tadi. Dimisalin ya, 3x minimanya. Boleh. Mau langsung apa pakai misal? Serah. Dimisalin aja deh. Ya gimana? Silakan lihat. 3x min 5 sama dengan A. Misal 3x min 5 sama dengan A. Terus jadinya? 3dx sama dengan dA. 3dx sama dengan dA. Terus? dx sama dengan dA per 3. Oke. Terus? Di integral d. A pangkat 12. 12. Nah itu saya habisin kali dA per 3 ya. dA per 3. Yang dA per 3 dibuka jadi sepertiga. Ya terus lanjut. Ngomong aja. Sepertiga kali saya kurang yakin Pak. Yang A12 nya dinaikin ya. Jadi gimana? Sepertiga integral A13. Integral dari A pangkat 12 dA apa? A13 per 13. Nggak jelas tadi apa coba? Diulang. A pangkat 13 per 13. A pangkat 13 per 13. 13. Terus? Dikali. A-nya dimasukin. C. Tambah C ya. Terus jadinya apa? 3x per 5 pangkat 13 per 39. Jadi 1/39. 3x min 5. 4. Per pangkat 13. Terus? Oke. Ya, kayak gitu. Kalau mau langsung gimana? Bisa nggak? Ini kan kita udah lihat nih. Oh, ini ada ini pangkat 1 nih X-nya. Linear berarti kan. Ya udah kita bisa langsung dong. Berarti jadi 1/3 dikali 13. 12. Terus? X pangkat 13. Ya, 3x min 5 pangkat 13. Plus C. Hasilnya pasti akan sama aja. Oke. Itu kalau yang langsung. Nah, ini kalau yang nomor 6 gimana? Kerjanya dipisah ya? Gimana pisahnya? Satu kerjanya. X kuadrat plus 1 pangkat 8. Mau ngurain. Enggak, bukan gitu kok maksudnya. Yang di luar sama yang di dalam. Itu dikali X ya itu ya, Pak? Iya, dikali. Berarti integral dari X dikali X kuadrat plus 1 dipangkatin 8 dx. Kan nggak mungkin dipecah kan? Ya, nggak mungkin. Oh, integralin dulu. Emang nggak bisa bikin Diintegral. jadi setengah X kuadrat kali terus ya gitu Pak, emang nggak bisa. Tidak segampang itulah aturannya 2 ngaco. kali nggak bisa kerjain.
Ya nggak bisa. Ini kalau integral nggak ada aturan U kali V, U per V nggak ada ya. Ya pokoknya ya udah nyambung aja, nyambung terus. Prinsipnya sama, pakai model apa? Ben mungkin ada ide? Kalau X kan jadi setengah X Saya juga kuadrat, Pak. bingung, Pak. Si kagok. X kan jadi setengah X kuadrat. Terus dalamnya itu nih. Iya. Setengah X kuadrat dikali kayak gitu juga Pak ya. Secara Iya, sebelah. setengah X kuadrat sih pasti. Kagak ada aturannya yang kayak begitu. Kagak ada aturan U kali V. Turunan aja U kali V kan ada U aksen V plus V aksen U. Bukan U aksen dikali V aksen. Nggak kayak gitu kan. Aduh. Tidak sesembarangan itu. Ini prinsipnya sama kayak tadi. Pakai apa? Integral. Pakai misal. Pakai misal. Misal apa? X-nya A ya. Iya. Hah? Yang kita misalin kan? X kuadrat tambah 1. Kuadrat tambah 1 A. Misal, X kuadrat plus 1 itu A. Dengan A. Terus jadi apa nih? 2X sama dengan 2X dx. dx sama dengan A dA. dA. Berarti? Iya. Dengan? dx sama dengan dA per 2X. Per 2X. Gitu ya? Terus jadinya apa? Nah ini bingung, Pak. Ya tinggal diganti. Berarti integral 0 sampai 1. X pangkat 8. A pangkat 8. A pangkat 8. dx. dA per 2X. Iya, dA per 2X. Ini boleh dong. Jadi integral dari 0 sampai 1. A pangkat 8. X kuadrat tambah Pangkat 8 kali dA dA kan? per 2. Per 2 dong. Setengahnya saya keluarin, ya setengahnya saya pindahin sini ya. Iya. Jadi apa? setengah kali X kuadrat 1 per 9 kali X kuadrat tambah 1. A pangkat? A pangkat 9. Oke, dia terbatas dari 0 sampai 1. 0 sampai 1, tapi ini apa? A atau X? X, masih X. Kita rubah dulu ke bentuk yang X. Apa A-nya apa tadi? X per 2 X pangkat 2 tambah 1. Terbatas dari 0 sampai 9-nya boleh nggak dimasukin dulu, Pak? Oh ya, pangkat 9. Oh. Terus jadinya hitung batas atas masukin 1/8 kali 1 tambah 1. 1/18 dikali 1 tambah 1. 2 pangkat 9. Ya, 2 pangkat 9 itu ya. 2 pangkat 9. Kurang 0. Dikurang 1/8 kali 1 pangkat 9. 1/18 ya. 18. Dikali 1 pangkat 9 gitu kan? Jadi berapa tuh? 2 pangkat 9 per 18. Bisa sederhanain enggak? Kalau enggak hitung aja 2 pangkat 9 berapa? 512 ya? Iya. 512 dikurang 1. 511. Berarti 511 per 18. Ingat ya, tadi saya udah singgung. Kalau batas bawahnya 0, hasilnya tidak selalu 0 kan? Masukin dulu. Itu loh. Oke. Kadang ada orang buatnya sepasang nih, dikasih kurungnya begini ya, boleh juga. Tapi biasanya saya pakai kurung kanan doang. Oke. Ya, ini agak lumayan ya. Pak. Ya. Kalau itu X kuadratnya dijadiin X pangkat 1 bisa pakai cara sebelah kiri. X kuadratnya dijadiin X pangkat 1 aja jadi X biasa aja. Bisa pakai cara yang cepet gitu, nggak bisa ya? Nggak bisa. Kan ada X plus 1 pangkat 8 dulu. Itu ada Kris, soalnya Kris. Jadi yang nih deh. Sama kan? Sama-sama pangkat 1. Kita kesini dulu deh. Ini gimana? Misalin juga. Misal lagi dong. Misal, ini misalin siapa? 2X min 3-nya. 2X min 3 sama dengan? A. Terus jadinya? 2dx per dA. 2dx sama dengan?
DA, gitu ya? DX sama dengan DA per 2. DA per 2, gitu ya. Berarti kan kita masukin dong, integral 12X dikali pangkat 3. A pangkat 3. 3, DX-nya jadi DA per 2. DA per 2. Ini bisa kan disederhanakan kan, 12 sama 2 kan? Bisa. Iya. Jadinya 6. 6 nih ya. 6x. Ada integral 6X dikali A pangkat 3 DA. Apa bedanya sama yang tadi? Kalau yang tadi x-nya dicoret. Ya, kalau tadi X-nya udah hilang. X-nya Kalau yang tadi X-nya udah hilang kan? Sisanya semua A kan? Sekarang di sini ada A, ada X. Nah, terus gimana dong? A-nya diganti ke X dulu loh. A-nya diganti. Iya. A-nya dimasukin dulu, Pak. Tadi kita udah ngeganti X jadi A. Sekarang A-nya diganti lagi jadi X. Ya mondar-mandir aja terus kan nggak habis-habis. Oh, di 6X-nya diturunin ya? Kalau gitu X-nya diganti ke A. Iya, jadi nggak bisa gitu ya? Ya bisa lah dari sini, bosku. Tapi kan itu 2X. Oh iya benar. 2X sama dengan A-3, A plus 3, sorry. A plus 3. Oh, bener. sama dengan 3A plus 9. A plus 3 per 2 gitu kan? 2. Iya. Berarti ini jadi apa? 3 Integral kali dari 3 kali A tambah iya. Ini dulu kan. Nih, Iya. ini saya versi resminya nih. Kenapa nggak bikin 2X-nya dikali 3 aja kan? Itu kan 6X. Nanti kalau nggak sama-sama nggak bisa dicoret, bingung lagi. Oh iya. Kan ini Maaf, saya lagi maaf. ngajarin pakai cara yang umum nih, ya kan? Nggak yang cara, soalnya nggak selalu mulus-mulus aja kan. Intinya dicari X-nya nanti kita ganti, kan intinya di situ kan. Pesan Iya, moral ya, pesan moralnya. Oke, kalau udah jago mah terserah dah. Bebas. Bang Jago. Ih, kagak paham gitu, ya ampun. Saya kan memberi cara. Jadinya 3A plus 3A tambah 9 dikali A pangkat 3 DA gitu kan. Jadinya apa nih? Integral dari 3A plus 9. A pangkat 4 Pangkat 4 tambah 9 tambah 9X. Oh, A, sorry. Oke, ini kita integralin dulu. Jadinya apa? 3 per 5. 3 per 5. 5 A pangkat 5 ditambah 9 per 4. Oke, saya tulis dulu ya. Jangan saya ganti langsung deh ya. Oke. 3 per 5, A pangkat 5 ditambah 9 per 4. 9 A pangkat 4. per 4. A A pangkat pangkat 4 ditambah C. Jadinya apa nih? Kenapa, Pak? Diapain, Pak? Lah kan masih A ini. Oh iya. Masukin. Masukin A-nya pakai 2X min 3. 3 per 5, 2X min 3 pangkat 5. Pangkat 5. 9 per 4. 2X min 3 pangkat 4. Tambah C. Oke. Ini kayak gini nih. Mirip kan? Soalnya kayak tadi kan. Tapi beda. Mirip doang. Gimana? Mungkin nggak jawabannya beda? Mungkin. Hasil integral itu bisa berbeda. Kenapa? Karena tergantung nilai C-nya. Kalau dia integral udah dibatasi, ada batas atas batas bawah, itu nilainya eksak pasti. Nanti kalian akan ketemu namanya integral yang menggunakan namanya parsial, integral parsial. Nah, ini bisa dikerjakan juga yang soal seperti ini secara parsial, tidak menggunakan permisalan. Hasilnya beda nggak? Beda. Kalian bisa lihat itu di buku cetak halaman 141. Ini saya ambil dari buku cetak halaman 141. Ini saya mengerjakan menggunakan permisalan, substitusi, yang di halaman 141 itu menggunakan teknik integral parsial. Coba deh dilihat contoh 14 di buku. Nanti tekniknya lebih lanjut akan saya jelaskan, tapi ini saya mau menunjukkan bahwa hasil integral itu bisa berbeda. Yang membedakan adalah C-nya. Kecuali dia sudah dibatasi.
Kalau integralnya udah terbatas, ada batas atas batas bawah, nah itu pasti hasilnya harus sama. Udah dilihat di buku halaman 141? Di buku dia ini soalnya sama, 12x, 2x dikurang 3 dipangkati 3 dx. Nah, ini menggunakan dengan parsial. Itu didapat hasilnya adalah 3/2x dikurang 3 pangkat 4 dikurang 3/20 2x min 3 pangkat 5 plus C. Ini ada di buku halaman 141 contoh 14. Dia mengerjakannya dengan teknik integral parsial, dapatnya seperti itu. Sama atau beda? Beda, Pak. Yang menentukan adalah C-nya, karena C di sini, ini saya bilang ini C1, di sini C-nya C2. Nah, ini nilai C-nya kan berbeda. Gitu. Oke. Bentar Pak. Ya. Saya nggak ngerti barusan maksudnya apa, Pak. Soalnya sama. Iya, Pak. Oke. Kemudian dikerjakan dengan teknik yang berbeda, itu hasilnya bisa beda. Artinya ntar jawabannya tergantung dari jalan yang kita jalanin dong. Berarti Bapak yang nentuin pakai cara apa? Bukan kita. Kan gitu lah. Kalau ada ketentuannya dengan menggunakan model ini, biasanya gitu kan, dengan menggunakan Astaga. Dan cilakanya dari integral adalah kita harus tahu nih, ada instingnya. Oh, ini pakai permisalan. Oh, ini langsung. Oh, ini harus dikali dulu. Oh, ini pakai parsial. Oh, ini pakai permisalan trigonometri. Oh, ini pakai yang sudut setengah sudut. Oh, ini pakai yang identitas trigono. Ini ada trigono lagi, Pak. Ada. Aduh, Pak, udah sin costan dicampur ini lagi, astaga. Aljabar aja masih bingung, Pak. Dia masih sin costan. Sin costan aja masih remet. Susahan aljabar ya daripada trigononya. Oke, mundur lagi. Mundur. Oke, di sini lagi. Ini gimana? Misal lagi ya. Ya, misal. Apa ini misalin? 5T pangkat 3 tambah T. Enggak lah. Yang di akar. Itu kan nggak ada pangkat yang di akar. Yang di akar ada pangkat. Berarti ini misalnya yang mana nih? Misalin aja. T pangkat 4 tambah 2T kuadrat. Ya, yang di dalam akar. Akar 3, iya, yang dalam akar. Itu udah mulai dapet nih feelingnya nih. T pangkat 4 ditambah 2T pangkat 2. Kuadrat Kan? akar. T atau A. Salah. P deh ya, ganti huruf deh ya, ganti huruf. Jadi ini apa? 4T pangkat 3. Pangkat 3. Tambah 2, tambah 4T. DT. Sama DP. Ya, DT. DT sama dengan DP. Ini nggak pakai 5 nih. Oke. Jadi gimana nih? DT sama dengan DP per Iya. 4T pangkat 3 tambah 4T. 4T pangkat 3 tambah 4T. DT sama dengan DP per 4T pangkat 3 tambah 4T. Oke, jadi ini gimana? DT sama dengan DP per 4A. Enggak, DT sama dengan DP per A. T pangkat 3 tambah T. Gak bisa ditambah lah. Baru bisa ditambah. Ini kan dikali dengan P pangkat 3 sepertiga. T pangkat sepertiga. sepertiga. DT-nya jadi apa?
DP per 4T pangkat 3 tambah 4T. Bisa coret tuh Pak itu. Ya, Itu bisa coret T sama T-nya. ini bisa ya. DP per 4. Ini 4 kan? Sepertiga sama dengan DP per 4. Seperempat dari Seperempat P pangkat Seperempat dari P pangkat sepertiga kali DP. Seperempat kali. Seperempat dikali Seperempat T pangkat 4 tambah 2T kuadrat. Tambah 2/3. 4/3. 1 tambah 4/3. Ya, 4/3. Oke. P pangkat 4/3. T pangkat 4/3 kali C tambah C. Tambah C. Iya. Oke, sampai sini. Jadinya berapa? 3/16. 1/4 kali 3/4. 3/16 kali pangkat 4/3. Langsung lah ya. Ya udah. Gimana? T pangkat 16/3 aja. Akar pangkat 3 dari T pangkat 4. T pangkat 4 tambah 2T pangkat 4 tambah 2T kuadrat pangkat 4. Pangkat 4/3. Tambah C. itu ya. 3-nya kan udah duluan. Iya. 3 per udah ini aja. Ya paling kalau mau diubah jadi gini, 3/16 T pangkat 4 dari 2T kuadrat akar pangkat 3 itu kan? T pangkat 4 ditambah pangkat 3. Oh enggak. Wah, kok enggak pangkat 3, Pak? kan itu satu lah. Kan itu pangkat 4/3 kan? 4/3 artinya 1 iya, sepertiga kan? Satunya udah dikeluarin. Satunya udah keluar, sepertiganya sisa yang di dalam. Gimana nih kira-kira nih? Ini saya ngulang jadi ngajarin ya? Oke lah kalau begitu, tidak apa-apa daripada ya kan? Bisa nggak, Dev? Bisa lah. Dev, aduh. Bagaimana? Oke, aman? Tidak aman? Kok jadinya begini gitu kan? Berarti ini telat dong Pak. Harusnya kan Bapak kan cuma nge-review ulang. Ini malah kita nggak Nah, ngerti Pak. tenang aja. Jawab CBT lah Pak. Oke, beres sama saya. Nah, saya nggak ingat belajar ini loh kelas sebelah Pak. Jawab CBT apa lagi soalnya? Oh, waktu itu kelas 11 masuknya mat wajib ya, bukan mat minat ya? Iya wajib. Iya. Wajib. Cuma sampai batas-batas lagi Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Ini berarti memang yaudah. Makanya bisa 90. Lah kok bisa dari mat Gimana minus ke mat caranya? wajib? Bisa kayak begitu. Ya, ini ditambah trigono, trigono ditambah tingkat kesulitannya mungkin yang membedakan tingkat kesulitannya. Oke, kabar buruknya saya nggak punya buku kelas 11. Jadi saya bingung nyari soal-soalnya. Kabar baiknya saya punya buku kuliah saya, kalkulus. Oh my god. Jangan Pak, gila Pak. Gambar aja ada corona. Yes. Mau buku saya nggak Pak? Saya gojekin Pak. Serius saya gojekin kalau mau. Oh, kalau di buku kuliah di bagian belakang tuh ada namanya lampirannya tuh tentang integral tuh. Teknik banyak banget sih integral semua. Ini kalau udah tingkat lanjut, integral bentuk begini ya tabel kayak gitu. Tapi kita kan yang dasar-dasar aja nih. Dasar-dasar aja. Coba ya yang tingkat lanjut Pak, coba Pak. Sedih, ntar saya fotoin ya. Ntar saya fotoin, saya kasih lihat foto. Integral digabung tabel udah kacau lah. Oke, itu nanti kalau kuliah teknik ada kalkulus. Ini kalkulus 1 atau kalkulus 2 saya nggak tahu deh ya. Teknik apa Pak? Emang teknik informatika ada juga Pak? Nggak ada kan? Ada. Teknik apa? Bagian teknik. Aduh. Informatika ada kalkulus. Buat apa? Win, mending kita ganti jurusan sekarang, Win. Gue tahu lu nggak kuat, gue juga nggak kuat, Win. Bisa relevan nggak ya? Makanya ini saya ajarin buat modal kalian. Bye-bye pelajarinnya. Kalau bisnis nggak ada ya, bisnis nggak ada kan. Mampus sih. Ganti sistem informasi aja lah. Nah ini gimana nih? Tuh Dev, katanya lu bisa tuh Dev. Di pangkat min 4 semuanya dinaikin.
pakai apa lagi nih? Ini masih yang dasar-dasar. Misal lagi. Pakai misal. Yang dimisalin siapa? Iya. 2Y kuadrat tambah 5. 2 plus 5. 2Y kuadrat tambah 5. 4Y. Iya, turunannya 4Y. Iya, turunannya 4Y. 4Y. DY. sama dengan DA. DA. DY sama dengan DY sama DA per 4Y. DA per. Terus jadinya apa? 3Y per 3Y. Kita pindah ke atas 3Y. ya. A pangkat A pangkat min 4. DY jadi DA per 4Y. DA per 4Y. ini bisa hilang ya. Ya. Iya. A-nya bisa hilang dong yang di DA. Apaan sih? Agak lah DA jadi status dulu. Jangan memperumit keadaan deh. Hidupmu sendiri. DA itu artinya dia menunjukkan dia terhadap apa, terhadap variabel apa, Bos. Gede kali woi. Jadi ya udah siang, Pak. 3/4 dikali 1 per min 3. 1 per 3. Bagus. Min 3. A pangkat min 3. 2 tambah C. Tambah C. Jadinya 3 per min 2. 3 per min 2. Min 1/4 kali 2Y kuadrat tambah 5 pangkat min 3. Oke. Tambah C. Ya kalau mau dirapihin jadinya min 1 per 4 dikali 2Y kuadrat tambah 5 pangkat 3. Ditambah C. Oke. Ini ada satu lagi. Mau dibahas atau mau buat kalian kerjain? Bahas. Saya lagi dibahas, Pak. Tolong. Udah, cepet aja ya. Misal. Coba nomor 8, Pak. Lihat nomor 8 lagi, Pak. Vin lama, Vin. Sumpah, Vin. Tahu lu, Vin. Udah samperin sumpah, Vin. Oke. Ini ada X pangkat 5, ada X pangkat 3 plus 4. Berarti ini kalian harus cerdik nih, pinter ngeliatnya. X pangkat 5-nya saya bongkar. Jadi X kuadrat dikali X pangkat 3 akar X pangkat 3 plus 4 dx. Sama, masih pakai misal juga. Misal X pangkat 3 ditambah 4 sama dengan A. Berarti apa? 2X. 3X kuadrat X sama dengan DA lagi. dx. X sama dengan DA. Oke. dx sama dengan DA. Jadinya dx sama dengan DA per 3 X kuadrat. Berarti ini jadinya apa? X kuadrat kali X pangkat 3. X pangkat 3 jadi apa? Hah? A min 4 ya? Oh ya udah. Oh iya. A pangkat setengah ya? Di dx ya? Dicoret 3X kuadratnya dicoret sama X kuadrat. DA per 3X pangkat 2. Nah, kayak gitu. Ini tekniknya lebih lanjut lagi. Berarti ini sepertiga. Langsung aja kaliin. A pangkat? A pangkat pangkat 3 per 2. Dikurang 4 per 3. 4 per 3 ya, kan ada 3-nya ya. A pangkat setengah. DA gitu. Ada yang bingung kenapa begini? Tunggu. Karena dikali 3 belakang ya? Tiganya? Dikali 3 yang belakangnya. Ini kan masih ada DA per 3. Dimasukin ke kurungnya juga, Pak. Oke. Nggak bisa. Ini kayaknya gua banget nih. Dia sih katanya gampang ya. Gue di sini doang, nanti ulangan merah lagi. Kok bisa gitu ya? Kenapa? Kok bisa gitu ya tapi? Oke. Sepertiganya dimajuin kan? Langsung dikali semua. Langsung dikali kan? Langsung dikali. Ini nih, A dikali A pangkat setengah berapa? A kali A pangkat 3 per 2. A pangkat 3 per 2 kan? Iya. Dia ada 3-nya kan? Dia ada sepertiga kan? 1 tambah setengah. Ini kan min 4 dikali A pangkat setengah, berarti min 4 A pangkat setengah masih ada pertiganya, jadi 4 per 3 A pangkat setengah. Min 4 per 3-nya dari mana, Pak? Terus apa sih? 1/5 per... Ini 3 nih. Itu 3 di mana? Oh. Iya, Pak. Aduh. Jadi sepertiga. Ini pangkat min 1 kan? Tadi kan belum berikutnya jangan kaget ya Pak kalau merah lagi. Saya jujur aja nih, ini beneran stres. Masih merah sih.
Dikurang 4/3 dikali 1/3 3/2 A pangkat 3/2 A pangkat 3/2 plus C. Itu kan, jadinya apa nih? 2/15 A pangkat 5/2. Langsung aja lah ya. X pangkat 3 tambah 4 pangkat 5/2 dikurang 8/9. 8/9. 8/9. Emang 2/15 ya, Pak? Iyalah, lu baliknya 1/3 kali 2/5, Fit. Tahu lu, Fit, bodoh banget sih, Fit. Tahu tuh, Fit. Pak, itu 5/2 sama 1/3/2 dari Kan pangkatnya ditambah 1, Ben. Dari 3/2 pangkatnya tambah 1 jadi per kan? 1/3-nya dikeluarin lagi. Apaan sih itu dikaliin? Enggak, Bos, dikali. Ben. Oh, langsung dikali. Iya. Kalau integral dari 1/2 X pangkat 3, jadinya apa? 1/2 kali 1/2 dikali 1/4. 1/2 dikali. Oh, ya ampun. Iya. Iya, oke. aduh. Iya, makasih. Itu kan? Iya. Itu kan, Bos. Ngerti. Aduh. Sama aja lah. Nah, ini reviewnya tolong diperkuat. Teknik-teknik integrasinya dipatenkan lagi. Nah, ini trigono ya balikan dari turunan aja sih. Kok balik-balik sih? Susah. Aduh. Wah, Pak, udah Pak. Jangan di-spam, Pak. Oke. Memori nggak kuat ya. Ya cuma 32 GB sih. Oke. Woi, ini siapa yang hilang nih? Kenjon, Pak, katanya internetnya mati. Oke. Baik, beres hari ini. Terima kasih semuanya. Siapa yang mau mimpin doa untuk menutup kegiatan hari ini tugas Pak. Dev tugas. Teman-teman, mari kita berdoa untuk kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, semuanya terima kasih. Sampai jumpa. Materinya akan saya upload di Google Classroom. Oh my God. YouTube-nya juga akan saya upload. Ya, Yose, Karel, tolong diperhatikan baik-baik. Habis. Oke, semuanya terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih, Pak. Iya, Pak. Makasih, Pak.